Run! Get out of here, Bo! No, oh my God, no! Help us, please! Tel Aviv, yang dikenal sebagai kota tanpa henti di pesisir Mediterania, pada Kamis malam, 18 September 2025, kembali menunjukkan julukannya. Udara hangat yang diselingi semilir angin laut menciptakan suasana yang sempurna untuk melepaskan penat setelah sepekan beraktivitas. Puluhan ribu warga dan turis membanjiri jalanan, kafe, bar, dan tentu saja, klub malam yang menjadi denyut nadi kehidupan sosial kota ini. Suasana itu begitu kental, begitu nyata, hingga nyaris mustahil dibayangkan bisa berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan menit. Menurut laporan dari Tel Aviv Sentinel, sebuah publikasi digital lokal yang fokus pada kehidupan kota, keramaian malam itu mencapai puncaknya, melebihi rata-rata keramaian akhir pekan. Kami melihat lonjakan pengunjung sebesar 30% dibandingkan malam Kamis biasanya, kata seorang manajer klub di kawasan Road Hill Boulevard kepada reporter Tel Aviv Sentinel. Semua orang tampak bahagia, santai, dan siap untuk menikmati malam. Tidak ada firasat apapun. Di salah satu sudut Allenby Street, musik elektronik yang berdentum keras dari klub malam, The Warehouse, menarik perhatian banyak orang. Lampu sorot berwarna-warni menari-nari di atas kerumunan, memantulkan keringat dan senyum di wajah-wajah yang basah. Di dalam, lantai dansa penuh sesak. Para DJ bergantian memainkan set yang membuat energi terus meluap. Ini adalah tempat terbaik di kota, ujar Maya Cohn, seorang mahasiswa seni berusia 22 tahun yang sedang merayakan ulang tahun temannya. Energinya luar biasa. Anda bisa merasakan getaran musik di seluruh tubuh. Maya, seperti ribuan orang lainnya, tidak menyadari bahwa getaran yang ia rasakan sebentar lagi akan berubah menjadi guncangan yang jauh lebih menakutkan. Rekaman video amatir yang kemudian beredar di media sosial dan diverifikasi oleh tim forensik digital The Jerusalem Post, menunjukkan adegan-adegan riang tersebut. Orang-orang tertawa, berpelukan, dan menari tanpa beban. Suara bass yang menggelegar dari speaker mendominasi, meredam suara percakapan dan tawa, serta membungkam setiap kemungkinan adanya firasat buruk. Jurnalis investigasi dari Yediot Ahronot melaporkan bahwa suasana yang sama juga terasa di berbagai area lain di Tel Aviv. Di Jaffa, kafe-kafe kecil yang dipenuhi aroma kopi Arab dan hookah tradisional juga dipadati pengunjung. Di sepanjang pelabuhan Tel Aviv, restoran-restoran hidangan laut penuh, dan obrolan riang terdengar di setiap meja. Kota ini seperti magnet, kata seorang turis Prancis, Jean-Luc Dubois, yang diwawancarai oleh reporter Haaretz beberapa hari setelah kejadian. Kami datang ke sini karena reputasi kehidupan malamnya yang menakjubkan. Dan malam itu, reputasi itu memang terbukti. Ada perasaan damai yang begitu mendalam, seolah-olah seluruh dunia di luar Tel Aviv tidak ada. Kami benar-benar berada di gelembung yang menyenangkan. Gelembung ini, sayangnya, akan pecah dalam waktu yang sangat singkat. Pada pukul 23.46, 1 menit sebelum tragedi, suasana di The Warehouse mencapai puncaknya. Seorang DJ memainkan lagu hit terbaru, dan semua orang bernyanyi bersama. Cahaya strobo yang cepat menciptakan ilusi gerakan yang kacau namun harmonis. Di luar, di jalanan, lalu lintas padat. Taksi-taksi berdesakan, mengangkut penumpang yang baru saja keluar dari bar atau klub. Para pedagang kaki lima masih menjajakan makanan ringan. Malam itu adalah malam yang sempurna. Tidak ada awan di langit, dan bulan purnama bersinar terang. Cuaca yang sangat mendukung ini, menurut laporan meteorologi dari Channel 12 News, menambah jumlah orang yang memilih untuk menghabiskan malam di luar ruangan. Seorang petugas polisi lalu lintas yang bertugas di persimpangan King George Street dan Allenby Street, yang diidentifikasi hanya dengan inisial SS untuk alasan keamanan, memberikan kesaksian kepada tim investigasi Ma'arif. Kami sedang bersiap-siap untuk mengakhiri shift malam. Semua berjalan normal. Tidak ada tanda-tanda keanehan. Kami hanya disibukkan dengan lalu lintas dan beberapa kasus kecil. Kesaksian dari berbagai sumber, mulai dari warga lokal, turis, hingga petugas keamanan, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, tidak ada yang menduga. Kehidupan malam yang meriah di Tel Aviv, yang menjadi simbol kegembiraan dan kebebasan, adalah gambaran yang sempurna dari ketenangan sebelum badai.
Publikasi internasional seperti The New York Times dan The Guardian kemudian mempublikasikan analisis mendalam tentang fenomena ini, menyebutnya sebagai paradoks dari Tel Aviv, di mana kegembiraan dan ketidakwaspadaan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota, sebuah identitas yang tiba-tiba dipertanyakan oleh suara sirene yang akan datang. Kisah-kisah yang dikumpulkan dari para pengunjung malam itu semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka merasa aman, mereka merasa di rumah, mereka merasa tidak bisa disentuh oleh kekacauan dunia luar. Hingga pada pukul 23.47, gelembung itu pecah, dan Tel Aviv menemukan dirinya dalam sebuah narasi yang baru dan mengerikan. Pada pukul 23.40, 7 menit sebelum sirene meraung, denyut nadi Tel Aviv berdegup kencang di setiap sudut jalan. Kota ini, dengan reputasi globalnya sebagai salah satu destinasi pesta terbaik, sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Di area industri selatan, yang kini dipenuhi klub-klub besar, Terminal V menjadi pusat perhatian. Alunan musik tekno yang menghentak dan cahaya laser yang menembus kegelapan malam menciptakan atmosfer yang futuristik. Di dalam klub, ribuan orang bergerak serempak, seperti satu kesatuan organisme yang bernapas dalam ritme yang sama. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti, kata seorang DJ terkenal, Alon Mizrahi, dalam wawancaranya dengan DJ Mark Israel. Kami tidak hanya memainkan musik. Kami menciptakan pengalaman. Kami adalah detak jantung kota. Laporan dari Tel Aviv Scene, sebuah majalah gaya hidup online, menyebut malam itu sebagai perayaan puncak musim panas, dengan banyak klub mengadakan acara khusus yang menampilkan DJ internasional. Di dekat pelabuhan Tel Aviv, sebuah klub malam bernama The Hangar menawarkan pengalaman yang berbeda. Musik house yang lebih santai berpadu dengan pemandangan laut yang menenangkan. Jendela-jendela besar membingkai pemandangan perahu nelayan dan kapal pesiar yang berlabuh, menambah sentuhan romantis pada suasana pesta. Menurut kesaksian seorang manajer bar yang dikutip oleh Globes, surat kabar bisnis Israel, penjualan minuman malam itu memecahkan rekor mingguan. Ini adalah indikator kuat dari seberapa banyak orang yang berada di luar rumah, katanya. Setiap meja penuh. Semua orang bersulang, tertawa, dan mengobrol. Kami bahkan harus memanggil staf tambahan di menit-menit terakhir. Sebuah unggahan video langsung dari The Hangar di Instagram yang kemudian dihapus tetapi berhasil diselamatkan oleh tim forensik The Times of Israel, menunjukkan pemandangan orang-orang yang berpelukan dan berfoto bersama, benar-benar larut dalam momen tanpa firasat apapun. Bahkan di luar klub-klub besar, energi pesta terasa di seluruh kota. Di jalanan di Zengov, bar-bar kecil yang saling berdekatan dipenuhi oleh orang-orang yang duduk di trotoar sambil memegang gelas bir. Suara percakapan riang dan gelak tawa berbaur dengan musik yang berasal dari setiap pintu. Shira Levi, seorang blogger mode yang diwawancarai oleh Ma'arif, menggambarkan pemandangan itu sebagai karnaval spontan. Ia menulis, Tel Aviv adalah satu-satunya tempat di dunia di mana trotoar menjadi ruang dansa, dan percakapan di antara orang asing terasa seperti obrolan dengan teman lama. Malam itu adalah puncak dari semua itu. Sementara itu, di sebuah diskotik di kawasan Neve Tzedek, yang populer di kalangan mahasiswa, The Groove, menjadi magnet bagi para muda-mudi. Klub ini terkenal dengan genre musiknya yang bervariasi, dari reggae hingga hip-hop, dan suasana yang lebih kasual. Sebuah laporan mendalam dari Haaretz yang membahas kehidupan mahasiswa di kota itu menyebut The Groove sebagai jantung sosial bagi para pelajar. Anda bisa melihat grup-grup dari universitas yang berbeda bercampur menjadi satu, kata seorang profesor sosiologi dari Universitas Tel Aviv. Ini adalah ruang di mana identitas sosial menyatu, dan semua orang hanya ingin bersenang-senang. Itu adalah gambaran idealis tentang masyarakat Tel Aviv, cair, terbuka, dan penuh energi. Foto-foto yang diambil oleh seorang fotografer lepas untuk Israel Hayom menunjukkan wajah-wajah ceria yang dipenuhi keringat dan sorot mata yang penuh kegembiraan di dalam The Groove. Tidak ada yang menduga bahwa sorotan kamera itu akan menjadi salah satu catatan terakhir dari sebuah malam yang sempurna. Di luar The Groove, di trotoar yang basah oleh sisa minuman yang tumpah, sekelompok teman merokok dan bercanda. Menurut kesaksian salah satu dari mereka yang diwawancarai oleh Yet, kami baru saja keluar untuk mencari udara segar. Kami membicarakan rencana liburan musim dingin. Tidak ada yang lebih penting dari itu pada saat itu. Momen-momen kecil yang sepele ini, obrolan ringan, tawa yang tumpah, dan rencana masa depan yang ceroboh, adalah fondasi dari malam itu. Mereka adalah bukti betapa normalnya malam itu,
betapa damainya, dan betapa jauhnya dari segala sesuatu yang berbau ancaman. Laporan investigasi yang dipublikasikan oleh The Jerusalem Post menyebutkan bahwa intelijen Israel tidak mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan yang signifikan pada malam itu. Semua indikator menunjukkan bahwa kota itu berada dalam keadaan aman, memungkinkan warganya untuk sepenuhnya menikmati kebebasan dan kegembiraan yang mereka miliki. Malam itu, Tel Aviv adalah sebuah kota yang sepenuhnya hidup. Suara musik, tawa, dan percakapan adalah melodi yang mengiringi setiap langkah. Setiap bar, klub, dan kafe adalah bagian dari orkestra besar yang dimainkan oleh ribuan orang. Tidak ada ruang untuk kekhawatiran, tidak ada tempat untuk ketakutan. Itulah mengapa, ketika suara sirene akhirnya memotong melodi itu, kejutan dan kebingungan yang muncul begitu besar. Kebahagiaan dan ketenangan yang terasa begitu nyata, begitu mendalam, tiba-tiba menjadi rapuh. Dan dalam rapuhnya itu, Tel Aviv bersiap untuk menghadapi kenyataan baru yang mengerikan. Pada malam Minggu, 18 September 2025, Tel Aviv merangkul rutinitas akhir pekannya dengan sepenuh hati. Meskipun secara teknis sudah memasuki dini hari, bagi warga Tel Aviv, malam Minggu adalah waktu untuk menikmati kebebasan sebelum kembali ke rutinitas kerja. Suasana yang santai dan penuh sukacita meresap di setiap sudut kota, dari kafe-kafe di Shenkin Street hingga bar-bar di Old Jaffa. Menurut laporan dari Tel Aviv Magazine, sebuah publikasi bulanan yang menyoroti kehidupan kota, malam Minggu adalah malam bagi para pekerja, pelajar, dan seniman yang ingin melepaskan ketegangan setelah seminggu penuh bekerja keras. Di area Florentin, sebuah distrik yang dikenal dengan galeri seninya yang unik dan street artnya yang penuh warna, para seniman dan pejalan kaki duduk di pinggir jalan, berdiskusi tentang proyek-proyek terbaru mereka. Lampu-lampu kuning hangat dari bar-bar kecil yang tersembunyi menciptakan aura yang intim dan mengundang. Malam Minggu adalah waktu kami, kata seorang seniman grafis bernama David kepada reporter The Jerusalem Report. Ini adalah waktu di mana kita bisa bersantai, bertemu teman-teman, dan merasa benar-benar menjadi bagian dari komunitas. Kesaksian ini diamini oleh banyak orang yang merasakan bahwa malam Minggu di Tel Aviv memiliki ritme yang berbeda dari malam-malam lainnya. Lebih pelan, lebih santai, dan lebih pribadi. Sebuah unggahan di media sosial, yang diunggah oleh seorang jurnalis lepas dari Ma'arif, menunjukkan video pendek orang-orang yang duduk santai di teras kafe, menenggak kopi dingin dan bir, berbicara dengan tenang, dan menikmati angin malam. Tidak ada musik yang menggelegar, tidak ada kerumunan yang besar, hanya percakapan dan senyum. Di sepanjang pantai, suasana yang sama santai juga terasa. Meskipun sudah larut, beberapa orang masih duduk di pasir, mendengarkan deburan ombak. Sebuah laporan dari YET tentang fenomena malam Minggu di Tel Aviv mencatat bahwa banyak orang memilih untuk menghabiskan malam mereka di luar ruangan, jauh dari hiruk-pikuk klub malam. Ini adalah cara kami menyeimbangkan hidup, kata seorang guru yoga, Anna, yang diwawancarai oleh YET saat ia sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai. Kita bekerja keras, jadi kita juga harus bersantai dengan baik. Sebuah artikel panjang dari Haaretz berjudul The Quiet Before the Storm, Inside Tel Aviv's Sunday Night Rituals, mendeskripsikan secara rinci bagaimana warga kota menikmati rutinitas ini. Penulis artikel, seorang jurnalis investigasi yang terkenal, bahkan ikut serta dalam salah satu rutinitas tersebut. Ia duduk di sebuah bar anggur kecil di area Carmel Market dan mengamati interaksi antara para pelanggan yang tampaknya sudah saling mengenal. Mereka tidak terburu-buru, tulisnya dalam artikel tersebut. Mereka menikmati setiap tegukan minuman, setiap kata, setiap jeda dalam percakapan. Mereka seolah tahu bahwa ini adalah saat-saat berharga sebelum kembali ke realitas yang serba cepat. Laporan forensik dari kepolisian Tel Aviv, yang kemudian bocor ke publikasi daring The Times of Israel, menunjukkan bahwa tingkat kejahatan ringan dan kasus kekerasan di kota itu berada pada titik terendah pada malam itu, lebih rendah dari rata-rata malam Minggu biasanya. Data ini secara statistik memperkuat gambaran tentang suasana damai yang menyelimuti Tel Aviv. Tidak ada ketegangan, tidak ada konflik, hanya kedamaian yang seolah-olah tak berujung. Saksi mata lain yang diwawancarai oleh The Jerusalem Post, seorang pedagang kecil yang menjual kebab di Allenby Street, berbagi pengalamannya. Biasanya, pada malam seperti ini, saya sudah berkemas. Tapi malam itu, saya merasa nyaman untuk tinggal lebih lama. Banyak orang yang lewat, tapi mereka semua tampak santai dan ramah. Saya bahkan sempat mengobrol dengan beberapa orang tentang hal-hal sepele, seperti cuaca dan rencana liburan.
Percakapan-percakapan kecil dan interaksi sederhana ini adalah inti dari malam itu. Mereka adalah bukti bahwa Tel Aviv tidak hanya dikenal karena kehidupan malamnya yang riuh, tetapi juga karena kemampuannya untuk menyediakan ruang bagi ketenangan dan refleksi. Suasana ini begitu mengakar, begitu tulus, sehingga mustahil untuk membayangkan bahwa semua itu bisa berubah menjadi puing-puing dan kekacauan dalam sekejap. Malam itu adalah sebuah paradoks. Sebuah perayaan yang tenang di sebuah kota yang dikenal dengan kebisingannya. Sebuah momen istirahat yang diambil sebelum dimulainya minggu kerja yang sibuk. Ini adalah gambaran dari sebuah kota yang merasa aman, yang merasa tak tertembus, yang merasa bahwa ancaman-ancaman dunia luar tidak akan pernah bisa menembus dindingnya yang terbuat dari pasir dan beton. Itulah sebabnya, ketika sirene peringatan itu meraung, suara itu tidak hanya mengejutkan telinga, itu juga mengguncang fondasi keyakinan mereka tentang keamanan dan ketenangan. Malam minggu yang santai itu, yang seharusnya menjadi penutup yang manis, justru menjadi pembuka yang pahit untuk sebuah tragedi yang akan selamanya mengubah Tel Aviv. Pukul 23.47, tepat saat euforia di Tel Aviv mencapai puncaknya, sebuah suara melengking memecah keheningan. Bukan suara dari musik, bukan pula dari klakson kendaraan. Ini adalah sirene peringatan darurat. Suara itu, yang begitu familiar namun jarang terdengar di pusat kota, menyelinap di antara alunan musik dansa dan tawa riang. Awalnya, banyak yang tidak menyadarinya. Di dalam klub malam, The Warehouse, suara bass yang menggelegar dari sistem suara canggih berhasil meredam sirene yang mulai meraung. Menurut laporan dari The Times of Israel, pada awalnya, beberapa orang mengira sirene itu adalah bagian dari sound efek lagu yang sedang diputar. Ada jeda sebentar dalam musik, dan kemudian suara itu muncul, kata seorang saksi mata, yang diidentifikasi oleh media tersebut dengan nama Tamar. Kami pikir itu semacam drop atau intro untuk lagu baru. Tapi kemudian suara itu tidak berhenti. Kebingungan ini tidak berlangsung lama. Di luar klub, di jalan-jalan yang ramai, responsnya jauh lebih cepat. Mereka yang berada di trotoar atau di kafe-kafe terbuka segera menyadari bahwa suara itu bukanlah bagian dari hiburan malam. Sebuah video amatir yang kemudian dianalisis oleh tim investigasi Yet menunjukkan bagaimana wajah-wajah yang tadinya tersenyum riang tiba-tiba berubah menjadi penuh kebingungan, kemudian ketakutan. Saya sedang memegang gelas bir, kata seorang saksi, Ben, yang diwawancarai oleh The Jerusalem Post. Tiba-tiba, teman saya menatap saya dengan mata melebar dan berkata, Ben, itu bukan latihan. Kami langsung tahu ada sesuatu yang salah. Suara sirene itu, yang merupakan standar dari sistem peringatan TVA Haganah LeIsrael, IDF, dirancang untuk membedakan dirinya dari kebisingan kota. Menurut penjelasan dari seorang juru bicara IDF yang dikutip oleh Haaretz, sirene ini memiliki frekuensi unik yang secara psikologis dirancang untuk menarik perhatian dan memicu respons cepat. Meskipun Tel Aviv telah mengalami beberapa insiden peringatan palsu di masa lalu, sirene kali ini terasa berbeda. Tidak ada pengumuman yang menyertainya, tidak ada pesan yang menenangkan dari pemerintah. Hanya ada suara sirene yang terus-menerus. Dampak dari suara peringatan ini sangat instan. Di klub-klub, DJ dengan sigap mematikan musik. Cahaya strobo yang tadinya menari-nari seketika padam, digantikan oleh lampu darurat yang remang-remang. Kebingungan berubah menjadi kepanikan. Musik berhenti, dan semua orang hanya terdiam. Anda bisa mendengar jarum jatuh, kata seorang penjaga keamanan di salah satu klub di Rothschild Boulevard dalam wawancaranya dengan Ma'arif. Seseorang berteriak, "Rudal!" Dan itu sudah cukup. Orang-orang mulai berlari ke arah pintu keluar. Kekacauan pun tak terhindarkan. Pintu keluar yang sempit menjadi botol kemacetan manusia. Beberapa orang terjatuh, terinjak, dan terluka ringan dalam upaya panik untuk melarikan diri. Di jalanan, skenario serupa terjadi. Kendaraan-kendaraan berhenti mendadak. Pengemudinya keluar dari mobil dan mencari perlindungan. Pedagang kaki lima dengan cepat menutup kios mereka. Restoran dan bar dengan panik mengarahkan pelanggan mereka ke ruang bawah tanah, atau area yang dianggap aman. Sebuah laporan dari Globes mencatat bahwa respons yang cepat ini sebagian besar berkat pelatihan rutin yang diberikan oleh Komando Homefront IDF kepada warga sipil. Meskipun mereka mungkin jarang mendengarnya, naluri untuk mencari perlindungan segera muncul, kata seorang ahli keamanan nasional kepada Globes. Ini adalah bukti bahwa sistem peringatan kami, betapapun jarang digunakan, efektif. Namun, di tengah-tengah kepanikan ini,
ada juga yang menolak untuk percaya. Beberapa orang, terutama turis yang tidak terbiasa dengan suara sirene tersebut, tetap berada di luar, merekam kejadian dengan ponsel mereka. Saya pikir ini semacam lelucon atau pertunjukan, kata seorang turis dari London yang kemudian diwawancarai oleh Tel Aviv Sentinel. Tidak masuk akal jika sebuah kota seperti Tel Aviv diserang. Ironisnya, mereka yang skeptis ini adalah orang-orang yang paling rentan. Keraguan mereka, meski dapat dimengerti, adalah jeda yang fatal dalam respons yang harusnya cepat dan terkoordinasi. Situasi itu berubah dari euforia menjadi ketegangan dalam hitungan detik. Udara yang tadinya penuh dengan suara tawa dan musik kini dipenuhi oleh suara lengkingan sirene dan teriakan ketakutan. Langit yang tadinya bersih dan diterangi oleh bulan kini terasa menekan. Momen itu adalah pergeseran naratif yang brutal, sebuah transisi dari kehidupan malam yang meriah ke kondisi darurat. Tanda peringatan itu bukan hanya sekadar suara, itu adalah pukulan pertama dari realitas yang mengerikan, pukulan yang menghantam jantung kota dan memaksanya untuk menyadari bahwa kegembiraan yang mereka rasakan hanyalah ilusi yang sangat rapuh. Dan di tengah-tengah kekacauan ini, semua orang, dari penduduk lokal hingga turis, menunggu dengan napas tertahan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara sirene peringatan yang melengking belum juga usai saat realitas mengerikan menerjang. Pada pukul 23:47:30, sebuah kilatan cahaya yang sangat terang terlihat di langit malam di atas Tel Aviv, diikuti oleh suara gemuruh yang tidak biasa. Itu bukanlah suara guntur, melainkan suara dari sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Menurut laporan awal dari sistem pertahanan udara Iron Dome, yang datanya kemudian bocor ke The Jerusalem Post, objek tersebut terdeteksi sebagai rudal supersonik. Informasi ini segera menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan para analis militer. Sebuah sumber dari Komando Homefront IDF yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi kepada Yet bahwa, identifikasi awal menunjukkan rudal yang tidak sesuai dengan profil proyektil konvensional yang biasa kami hadapi. Kecepatannya jauh melampaui proyektil yang diluncurkan dari Gaza atau Lebanon. Data satelit dan intelijen, yang belakangan diungkap oleh Haaretz, menunjukkan bahwa rudal tersebut diluncurkan dari sebuah lokasi yang jauh, di wilayah Qatar. Asal-usul serangan ini segera menjadi berita utama global, mengguncang fondasi geopolitik Timur Tengah. Serangan dari Qatar adalah sebuah game changer, kata seorang pakar keamanan dari Institute for National Security Studies kepada Globes. Ini bukan lagi konflik regional yang terisolasi. Ini adalah tindakan agresi yang sangat serius dari sebuah negara yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu, atau setidaknya netral, dalam konflik-konflik ini. Rudal tersebut, yang oleh beberapa media dijuluki sebagai rudal hantu, karena sulit dilacak, meluncur menembus langit malam Tel Aviv tanpa terdeteksi oleh radar konvensional. Kecepatan supersoniknya, yang diperkirakan mencapai 5 kali kecepatan suara, Mach 5, membuat waktu respons menjadi hampir nol. Sebuah laporan teknis yang diterbitkan oleh Israel Hayom menjelaskan bahwa sistem Iron Dome, meskipun sangat efektif melawan roket jarak pendek, tidak dirancang untuk mencegat rudal balistik supersonik. Ini adalah skenario terburuk yang selama ini hanya ada di simulasi, tulis laporan tersebut. Rudal ini memiliki hulu ledak yang lebih besar dan kecepatan yang membuat Iron Dome tidak punya waktu untuk bereaksi atau meluncurkan misil pencegat. Di jalanan Tel Aviv, orang-orang yang sudah panik karena sirene kini dikejutkan oleh guncangan yang terasa di seluruh kota. Mereka yang berada di luar melihat dengan mata kepala sendiri kilatan cahaya yang menusuk mata di langit. Itu bukan seperti kembang api, kata seorang saksi mata yang sedang menunggu taksi di Allenby Street, kepada reporter Ma'arif. Cahayanya sangat intens, dan suaranya seperti guntur yang sangat dekat, tapi berbeda. Para ahli keamanan internasional yang diwawancarai oleh The New York Times berspekulasi bahwa serangan ini adalah tindakan yang sangat dipertimbangkan dan dirancang untuk menimbulkan kerusakan maksimum dan menciptakan kepanikan yang meluas. Pemilihan waktu, tepat saat kehidupan malam mencapai puncaknya, dan target yang dipilih, pusat keramaian di Tel Aviv, menunjukkan bahwa serangan ini bukan sekadar tindakan militer, tetapi juga sebuah pesan politik. Laporan dari The Guardian menyebutkan bahwa pejabat intelijen barat terkejut dengan kemampuan Qatar untuk meluncurkan serangan semacam itu, menunjukkan adanya kemajuan teknologi militer yang signifikan dan tak terduga. Di dalam klub malam, The Warehouse, kepanikan semakin menjadi-jadi. Orang-orang yang tadinya terdiam kini berteriak-teriak dan saling dorong.
Mereka yang berlindung di bawah meja dan di sudut-sudut ruangan hanya bisa mendengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Sebuah suara yang terdengar seperti deru mesin pesawat jet yang sangat besar. Sensasi ini, yang digambarkan oleh banyak saksi sebagai getaran di udara, adalah tanda terakhir sebelum kehancuran. Seorang petugas keamanan yang berada di dalam The Warehouse mengatakan kepada polisi Tel Aviv bahwa ia melihat salah satu lampu gantung besar di langit-langit bergetar hebat sesaat sebelum rudal menghantam. Kesaksian ini kemudian menjadi bagian dari laporan investigasi resmi yang dirilis oleh kantor kejaksaan negara. Serangan tak terduga ini tidak hanya membawa kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang rasa aman kolektif yang selama ini dinikmati oleh warga Tel Aviv. Kota yang dikenal karena kehidupan malamnya yang tak pernah berhenti kini harus menghadapi kenyataan bahwa kebebasan dan kegembiraan mereka dapat direnggut kapan saja, dari jarak yang sangat jauh, oleh musuh yang tidak terduga. Sebuah analisis dari Foreign Policy menyimpulkan bahwa Tel Aviv telah kehilangan kepolosannya. Serangan ini tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga merusak psikis kolektif bangsa. Rudal itu, yang meluncur tanpa suara di ketinggian ribuan kaki, adalah simbol dari sebuah era baru dalam konflik. Era di mana ancaman tidak lagi datang dari perbatasan terdekat, tetapi dari mana saja, kapan saja, dan dengan cara yang paling tidak terduga. Serangan yang diluncurkan dari Qatar ini bukan hanya sebuah tindakan agresi, tetapi sebuah deklarasi bahwa tidak ada tempat yang aman, bahkan di tengah-tengah keramaian dan tawa. Dan di tengah-tengah ketakutan itu, semua orang, dari politisi hingga warga biasa, menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sebuah narasi yang baru dan mengerikan. Di tengah kepanikan yang melanda, jeritan sirene tiba-tiba terputus oleh suara gemuruh yang menghancurkan. Pukul 23:48:15, rudal supersonik yang diluncurkan dari Qatar menghantam Tel Aviv. Targetnya bukanlah sebuah markas militer atau bangunan pemerintah, melainkan sebuah diskotik yang baru saja disebut The Groove, yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pemuda dan mahasiswa. Hantaman ini tidak disengaja. Menurut analisis intelijen yang bocor ke The Jerusalem Post, target tersebut secara spesifik dipilih untuk menimbulkan korban jiwa sipil maksimum dan menciptakan kepanikan massal. Laporan dari Komando Homefront IDF yang kemudian diverifikasi oleh Haaretz menyatakan bahwa rudal tersebut membawa hulu ledak termobarik, yang dirancang untuk menghasilkan gelombang kejut dan panas yang luar biasa, jauh lebih merusak daripada ledakan konvensional. Saat rudal itu menghantam, dampak yang terjadi begitu besar sehingga bisa dirasakan di seluruh kota. Sebuah seismograf yang ditempatkan oleh Institut Geofisika Israel di utara Tel Aviv mencatat getaran setara dengan gempa bumi berkekuatan 2,1 skala Richter. Namun, getaran itu bukanlah yang paling menakutkan. Menurut kesaksian seorang petugas pemadam kebakaran yang diwawancarai oleh Yed, gelombang kejut dari ledakan itu menyapu area sekitarnya, memecahkan kaca jendela di gedung-gedung yang berjarak ratusan meter dari lokasi ledakan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menabrak dada Anda, katanya. Udara tiba-tiba menjadi padat, dan kemudian ledakan itu datang. Kami tahu itu bukan sesuatu yang biasa. Di dalam The Groove, situasi berubah dari hiruk-pikuk menjadi kekacauan total dalam sekejap. Saksi mata yang selamat, yang diwawancarai oleh Ma'arif, menggambarkan detik-detik sebelum ledakan sebagai keheningan yang mengerikan. Musik tiba-tiba berhenti, dan orang-orang yang berdesakan di lantai dansa hanya bisa melihat kilatan cahaya yang menusuk mata dari jendela. Saya melihat lampu padam, dan kemudian saya mendengar suara retakan yang sangat keras, kata seorang mahasiswa seni bernama Lior. Detik berikutnya, saya terlempar ke belakang. Saya tidak bisa melihat apa-apa, hanya debu dan puing-puing. Laporan forensik yang dirilis oleh pihak kepolisian Tel Aviv, yang juga dikutip oleh Globes, menyebutkan bahwa struktur bangunan The Groove, yang dibangun pada tahun 1960-an, tidak memiliki standar ketahanan terhadap serangan rudal. Dampak dari hulu ledak termobarik menyebabkan diskotik itu runtuh ke dalam dirinya sendiri, menimbun ratusan orang di bawah puing-puing. Sebuah analisis struktural dari Universitas Teknik Israel, Technion, menunjukkan bahwa ledakan itu juga menyebabkan kerusakan signifikan pada fondasi bangunan di sekitarnya, meningkatkan risiko keruntuhan sekunder. Di luar The Groove, puing-puing dan serpihan bangunan beterbangan di udara. Sebuah video amatir yang diambil dari sebuah apartemen di dekatnya, dan diverifikasi oleh Tel Aviv Sentinel, menunjukkan serpihan beton dan logam yang jatuh dari langit, menghantam jalanan dan mobil-mobil yang diparkir. Itu seperti hujan batu.
kata seorang warga yang tinggal di gedung di seberang jalan. Saya bersembunyi di bawah meja, dan saya bisa mendengar pecahan kaca berjatuhan di mana-mana. Petugas medis pertama yang tiba di lokasi kejadian menggambarkan pemandangan itu sebagai zona perang. Juru bicara Magen David Adom, layanan ambulans nasional Israel, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 12 News, menyatakan bahwa tim medis segera menghadapi tantangan besar, jumlah korban yang tidak terhitung dan area yang sangat tidak stabil untuk melakukan penyelamatan. Kami tidak tahu berapa banyak orang yang berada di dalam, katanya. Kami hanya bisa mendengar jeritan dari balik puing-puing. Pemandangannya begitu mengerikan. Serangan ke The Grove tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga melukai psikis kota Tel Aviv. Diskotik itu adalah simbol dari masa muda dan kehidupan yang bebas. Hancurnya tempat itu, di mana banyak anak muda menghabiskan waktu mereka, menjadi metafora dari hancurnya rasa aman. Dalam sebuah tajuk rencana yang diterbitkan oleh The New York Times, serangan ini digambarkan sebagai serangan terhadap jiwa kota, di mana kegembiraan dan kepolosan dibalas dengan kehancuran brutal. Dampak dari rudal pertama ini tidak hanya terbatas pada kehancuran fisik. Itu adalah pukulan telak bagi narasi perdamaian dan keamanan yang selama ini dipegang teguh oleh Tel Aviv. Sebuah kota yang dikenal dengan kehidupan malamnya yang tak pernah berhenti kini harus menghadapi kenyataan bahwa pesta telah berakhir, digantikan oleh suara sirene, tangisan, dan kehancuran. Dan di tengah-tengah kehancuran itu, pertanyaan-pertanyaan sulit mulai muncul. Mengapa sebuah negara yang jauh melakukan ini? Dan apakah ini hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar? Momen setelah hantaman rudal pertama di diskotik The Grove tidak hanya diwarnai oleh kehancuran fisik, tetapi juga oleh sebuah fenomena yang jauh lebih mengerikan, gelombang api yang melahap kota. Menurut laporan investigasi awal dari Dinas Pemadam Kebakaran Tel Aviv, yang datanya diakses oleh Haaretz, hulu ledak termobarik yang digunakan dalam serangan ini dirancang untuk menyebarkan material yang sangat mudah terbakar setelah ledakan awal. Ledakan itu sendiri memicu bola api besar, yang ukurannya diperkirakan mencapai beberapa puluh meter, yang menyelimuti area dalam radius dekat. Itu bukan api biasa, kata seorang petugas pemadam kebakaran senior kepada Yed. Itu adalah api yang melompat dari satu titik ke titik lain dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Rasanya seperti bahan bakar jet. Api ini menyebar dengan cepat dan ganas. Dari reruntuhan The Grove, api menjalar ke gedung-gedung komersial di sekitarnya. Kabel listrik yang putus dan ledakan sekunder dari tangki gas kecil di kafe-kafe terdekat menambah bahan bakar pada neraka yang baru terbentuk. Menurut laporan teknis dari National Fire Rescue Authority of Israel yang kemudian disiarkan oleh Channel 12 News, dalam waktu kurang dari 5 menit, 4 gedung di sekitar lokasi ledakan sudah dilalap api. Asap hitam tebal mulai membumbung tinggi, menutupi langit yang tadinya cerah dan menciptakan awan gelap yang bisa dilihat dari seluruh Tel Aviv. Pemandangan itu begitu menghancurkan, kata seorang juru bicara Komando Home Front IDF dalam konferensi pers darurat yang diselenggarakan di markas mereka. Kami menyaksikan salah satu lanskap kota paling indah di dunia berubah menjadi neraka di depan mata kami. Saksi mata yang selamat dari ledakan di jalanan menceritakan bagaimana mereka merasakan panas yang luar biasa dari kejauhan. Saya bisa merasakan panasnya di wajah saya, bahkan dari jarak 200 meter, kata seorang warga yang diwawancarai oleh The Jerusalem Post. Jalanan terasa seperti oven. Saya melihat puing-puing kecil yang jatuh dari langit menyala saat mereka menyentuh tanah. Laporan dari Tel Aviv Sentinel juga memuat kesaksian serupa, menggambarkan bagaimana mobil-mobil yang diparkir di dekat lokasi kejadian tiba-tiba meledak, kaca-kaca mereka pecah dan ban-ban mereka meleleh. Api tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga secara efektif menghambat upaya penyelamatan. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran yang pertama tiba di lokasi kejadian menghadapi tantangan besar. Mereka tidak hanya harus mencari korban di bawah puing-puing, tetapi juga harus berjuang melawan api yang terus membesar dan gelombang panas yang tak tertahankan. Kami harus mundur beberapa kali, kata seorang komandan pemadam kebakaran kepada reporter Ma'arif. Api terlalu kuat. Kami tidak bisa mendekat. Kami harus memfokuskan upaya kami untuk mengisolasi api dan mencegahnya menyebar ke area perumahan. Di tengah kekacauan itu, puing-puing beterbangan di mana-mana. Ledakan awal melemparkan serpihan beton, baja, dan kaca ke udara seperti proyektil. Laporan forensik dari pihak kepolisian Tel Aviv, yang juga dikutip oleh Globes,
menyebutkan bahwa banyak korban di luar lokasi ledakan tewas atau terluka parah akibat serpihan-serpihan ini. Sebuah foto yang diambil oleh seorang jurnalis foto lepas untuk Israel Hayom menunjukkan sebuah mobil yang ringsek dengan kaca depannya yang pecah total akibat hantaman sebuah proyektil logam. Ini bukan hanya ledakan, tulis seorang analis militer dalam sebuah esai di The New York Times. Ini adalah pembantaian. Serpihan puing-puing itu sendiri berfungsi sebagai amunisi, memperluas area kehancuran jauh melampaui titik hantaman. Asap hitam pekat yang membumbung tinggi menjadi penanda tragis dari bencana ini. Dari sudut-sudut kota yang jauh, warga Tel Aviv bisa melihat awan gelap yang menggantung di atas kota mereka. Laporan dari The Guardian menyebut pemandangan itu sebagai tanda duka yang terlihat jelas dari kejauhan. Anda tahu ada sesuatu yang sangat salah ketika langit berubah menjadi hitam, kata seorang warga yang menyaksikan dari atap apartemennya di Jaffa. Itu adalah pemandangan yang akan selamanya terukir di ingatan saya. Ledakan dan api ini adalah babak kedua dari tragedi yang menimpa Tel Aviv. Jika rudal pertama adalah pukulan yang mengejutkan, api yang melahap adalah pukulan yang menghancurkan. Api itu tidak hanya memakan bangunan, ia juga melahap harapan, memusnahkan kenangan, dan meninggalkan jejak kehancuran yang tak terhapuskan. Dan di tengah-tengah neraka itu, orang-orang yang selamat, yang berhasil melarikan diri dari ledakan, kini harus berjuang untuk hidup, mencari perlindungan dari panas yang luar biasa dan puing-puing yang berterbangan. Tel Aviv yang dulunya dikenal dengan denyut nadinya yang bersemangat kini, hanya bisa merasakan getaran kehancuran. Saat api melahap gedung-gedung dan asap tebal membumbung tinggi, mereka yang berhasil selamat dari ledakan di Tel Aviv menggambarkan pemandangan itu sebagai apokaliptik. Kesaksian-kesaksian ini, yang dikumpulkan oleh berbagai media lokal dan internasional, menjadi bagian paling mengharukan dari narasi tragedi ini. Seorang saksi mata bernama Dvir, seorang fotografer amatir yang kebetulan berada di dekat lokasi, memberikan kesaksiannya kepada reporter Yet. Saya melihat kota saya berubah menjadi lanskap neraka. Saya tidak bisa bernapas. Ada debu di mana-mana. Orang-orang berlari, berteriak, dan menangis. Itu seperti adegan dari film kiamat, tapi itu nyata. Baunya seperti terbakar, dan udaranya terasa panas. Rekaman video yang ia ambil dengan ponselnya, yang kemudian diverifikasi oleh tim investigasi digital The Jerusalem Post, menunjukkan kehancuran total, api yang menjulang tinggi, puing-puing yang tersebar di jalan, dan siluet orang-orang yang panik melarikan diri di tengah kegelapan. Laporan dari Haaretz mengumpulkan kesaksian dari beberapa orang yang berada di dalam diskotik, The Groove, saat rudal itu menghantam. Mereka menggambarkan pengalaman itu sebagai sebuah horor yang tak terlukiskan. Saya terlempar ke samping, dan kemudian kegelapan, kata seorang mahasiswi bernama Dana. Saya tidak tahu di mana saya berada. Saya mendengar jeritan, dan saya bisa merasakan puing-puing berjatuhan di atas saya. Saya pikir ini adalah akhir. Ini adalah hari penghakiman. Kesaksiannya ini memberikan gambaran tentang betapa tiba-tibanya kehancuran itu. Mereka yang selamat dari ledakan awal harus berjuang untuk keluar dari reruntuhan, melewati mayat-mayat dan orang-orang yang terluka parah. Tim penyelamat pertama yang tiba di lokasi kejadian, yang diwawancarai oleh Marif, membenarkan kesaksian ini. Kami menemukan orang-orang yang terperangkap di bawah puing-puing, kata seorang petugas penyelamat. Beberapa dari mereka sudah meninggal, beberapa dari mereka masih hidup, tetapi mereka semua memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka, terkejut dan ketakutan. Kesaksian dari para turis juga menjadi bagian penting dari cerita ini. Seorang turis asal Kanada, Mark, yang kebetulan sedang berada di sebuah bar di dekat lokasi, mengatakan kepada The Times of Israel bahwa ia tidak pernah membayangkan akan menyaksikan pemandangan seperti itu. Saya datang ke sini untuk bersenang-senang, untuk merasakan getaran kota yang menakjubkan ini, katanya. Tapi yang saya lihat adalah neraka yang nyata. Itu bukan lagi kota yang saya kenal. Itu adalah zona perang. Kesaksiannya ini mencerminkan perasaan banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu, rasa tidak percaya dan kekaguman yang mengerikan atas kehancuran yang terjadi dalam hitungan detik. Dalam laporan mendalam yang diterbitkan oleh The New York Times, seorang psikolog sosial yang berspesialisasi dalam trauma kolektif, Dr. Anat Ben-Sahar, menjelaskan bahwa kesaksian apokaliptik ini adalah respons alami terhadap peristiwa yang melampaui pemahaman normal manusia. Ketika kita menyaksikan sesuatu yang begitu mengerikan dan tiba-tiba, otak kita mencoba untuk memprosesnya dengan cara yang paling ekstrim.
katanya. Menggambarkan pemandangan sebagai apokaliptik adalah cara untuk memberikan makna pada kehancuran yang tidak masuk akal. Ini adalah cara untuk mengatakan, ini tidak seharusnya terjadi. Di sisi lain, laporan dari Globes mencatat bahwa beberapa orang yang selamat dari tragedi ini menunjukkan gejala PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, yang parah, bahkan sebelum peristiwa itu selesai. Mereka tidak hanya panik, mereka mengalami syok, kata seorang psikiater dari Rumah Sakit Ichilov yang merawat para korban. Mereka terus-menerus mengulang-ulang apa yang mereka lihat. Bayangan api, suara jeritan, dan bau asap yang pekat. Hal-hal itu akan menghantui mereka selamanya. Puing-puing yang berterbangan dan api yang melahap bangunan adalah bukti fisik dari serangan itu, tetapi kesaksian-kesaksian ini adalah bukti dari kerusakan psikis yang ditimbulkannya. Mereka yang berhasil melarikan diri dari api dan puing-puing harus menghadapi kenyataan bahwa dunia mereka telah berubah. Sebuah laporan dari Israel Hayom memuat foto-foto yang diambil oleh para warga Tel Aviv setelah ledakan, wajah-wajah yang penuh debu, mata yang kosong, dan ekspresi yang tak bisa menyembunyikan trauma. Mereka tidak hanya melarikan diri dari api dan puing-puing, mereka melarikan diri dari kenangan sebuah malam yang seharusnya indah, tetapi justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlukiskan. Dan di tengah-tengah kehancuran ini, kesaksian-kesaksian ini menjadi catatan sejarah yang paling penting, narasi personal tentang sebuah malam ketika kota yang penuh kehidupan berubah menjadi lanskap neraka. Saat rudal pertama menghantam dan api mulai melahap, gelombang kejut yang sebenarnya bukanlah dari ledakan itu sendiri, melainkan dari kepanikan yang menyebar dengan kecepatan kilat di seluruh Tel Aviv. Di pusat kota, tempat ribuan orang berkumpul, sirene yang tiba-tiba berhenti dan digantikan oleh suara gemuruh dan guncangan membuat orang-orang berlarian tanpa arah. Menurut laporan dari Tel Aviv Sentinel, sebuah publikasi lokal yang mendokumentasikan peristiwa itu secara real-time, dalam waktu kurang dari 1 menit setelah ledakan, jalan-jalan utama Tel Aviv, seperti Roth Hill Boulevard dan Allenby Street, berubah dari tempat pesta yang riang menjadi sungai manusia yang panik. Ini bukan lagi keramaian yang teratur, kata seorang reporter yang berada di lokasi. Ini adalah kekacauan. Orang-orang saling dorong, mereka berteriak, dan mereka mencari jalan keluar, tapi tidak ada jalan keluar. Di dalam klub malam yang masih utuh, seperti Terminal V dan The Hangar, kepanikan itu bahkan lebih intens. Pintu keluar yang sempit menjadi botol kemacetan. Menurut kesaksian yang dikumpulkan oleh Yet, banyak orang terjatuh di tangga dan terinjak-injak oleh orang lain yang berusaha menyelamatkan diri. Saya melihat seorang gadis terjatuh dan tidak bisa bangun, kata seorang pengunjung klub bernama Daniel. Saya ingin membantunya, tapi saya juga didorong oleh gelombang orang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berteriak. Laporan dari Magen David Adom, layanan ambulans nasional Israel, mengonfirmasi bahwa banyak korban luka-luka ringan yang mereka tangani di menit-menit awal bukan disebabkan oleh ledakan, melainkan oleh kepanikan dan kerumunan yang tak terkendali. Kepanikan ini bukan hanya respons fisik, itu adalah respons psikologis terhadap situasi yang tidak bisa dipahami. Dalam laporan mendalam dari Haaretz yang membahas psikologi di balik bencana, seorang profesor dari Universitas Ben Gurion yang berspesialisasi dalam respons krisis menjelaskan bahwa, ketika situasi berubah dari normal ke mengerikan dalam sekejap, insting bertahan hidup mengambil alih. Otak tidak memproses informasi secara rasional, ia hanya bereaksi untuk melarikan diri dari bahaya. Analisis ini didukung oleh kesaksian dari seorang polisi lalu lintas yang diwawancarai oleh Ma'arif. Mobil-mobil ditinggalkan di tengah jalan. Pengemudi tidak peduli. Mereka hanya keluar dan lari, katanya. Saya melihat sebuah taksi yang masih menyala. Pintunya terbuka, tapi tidak ada orang di dalamnya. Semua orang hanya ingin menjauh. Fenomena kepanikan massal ini juga terekam dalam rekaman video amatir yang kemudian diunggah ke media sosial dan diverifikasi oleh The Jerusalem Post. Rekaman-rekaman itu menunjukkan adegan-adegan yang mengerikan, orang-orang yang tersandung dan jatuh, orang-orang yang saling berebut untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah atau bangunan terdekat, dan orang-orang yang menangis ketakutan sambil berusaha menghubungi keluarga mereka. Salah satu video menunjukkan seorang ayah yang sedang berusaha melindungi anaknya, berteriak, "Lari! Lari!" sambil menarik putrinya melewati kerumunan. Video ini menjadi viral dan menjadi simbol dari kengerian malam itu. Menurut laporan dari The New York Times, video-video ini,
meskipun mengerikan, menjadi sumber informasi penting bagi tim penyelamat yang harus mengidentifikasi rute pelarian dan area dengan konsentrasi korban terbanyak. Di luar pusat kota, kepanikan juga terasa. Bahkan mereka yang berada di pinggir kota dan hanya mendengar suara gemuruh dari kejauhan juga merasakan ketakutan yang sama. Saya berada di rumah, menonton film, dan tiba-tiba seluruh bangunan bergetar, kata seorang warga yang tinggal di Ramat Afif kepada reporter Globes. Saya langsung tahu ada sesuatu yang salah. Saya melihat keluar jendela dan melihat orang-orang di jalanan berlarian seperti ada monster yang mengejar mereka. Itu adalah pemandangan yang paling menakutkan yang pernah saya lihat. Kepanikan massal ini adalah bukti bahwa serangan itu berhasil mencapai tujuannya, menciptakan kekacauan yang meluas. Rudal itu mungkin hanya menghantam satu target, tetapi dampak psikologisnya terasa di seluruh kota. Itu adalah pukulan telak bagi kepercayaan kolektif bahwa Tel Aviv adalah kota yang aman. Dalam laporan investigasi yang diterbitkan oleh Israel Hayom, seorang ahli psikologi forensik menyimpulkan bahwa kehilangan rasa aman adalah trauma yang paling dalam. Ketika Anda lari dari sesuatu yang tidak terlihat, ketakutan itu jauh lebih besar. Dan di tengah-tengah ketakutan itu, orang-orang yang panik ini tidak hanya lari dari ancaman fisik, tetapi juga dari realitas yang mengerikan bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Dalam hitungan detik, Tel Aviv, kota yang tak pernah tidur, berubah menjadi lanskap neraka. Pergeseran ini begitu brutal dan cepat, sehingga sulit untuk dipercaya bahwa hanya beberapa menit sebelumnya, kota ini dipenuhi dengan tawa, musik, dan kehidupan. Menurut laporan investigasi mendalam dari Haaretz, transformasi Tel Aviv dari pusat kehidupan malam menjadi zona bencana adalah salah satu kejadian paling signifikan dalam sejarah modern Israel. Ini adalah pergeseran narasi yang dramatis, tulis seorang kolumnis di media tersebut. Kami tidak lagi berbicara tentang kehidupan malam yang ikonik, melainkan tentang kehancuran yang tak terbayangkan. Lanskap yang dulunya diisi oleh gedung-gedung modern, kafe-kafe yang ramai, dan pepohonan rindang di boulevard kini digantikan oleh puing-puing, asap, dan kegelapan. Di area di sekitar diskotik The Groove, yang menjadi titik nol ledakan, kehancuran itu paling terlihat. Sebuah foto udara yang diambil oleh drone militer, yang datanya kemudian bocor ke The Jerusalem Post, menunjukkan sebuah lubang besar di tengah-tengah jalan, dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang hancur dan puing-puing yang berserakan. Tim penyelamat yang pertama kali tiba di lokasi kejadian, yang diwawancarai oleh Yed, menggambarkan pemandangan itu seperti di film fiksi ilmiah. Saya telah berada di lokasi bencana sebelumnya, kata seorang petugas pemadam kebakaran, tapi ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat. Gedung-gedung runtuh seperti kartu remi, mobil-mobil terbakar, dan yang paling mengerikan adalah keheningan, setelah jeritan dan ledakan awal. Perubahan lanskap ini tidak hanya terbatas pada area ledakan. Dampak dari gelombang kejut dan serpihan puing-puing menyebar ke seluruh kota. Menurut laporan dari Ma'arif, ratusan jendela pecah, pintu-pintu terlepas dari engselnya, dan alarm mobil berbunyi di seluruh kota. Jalanan, yang tadinya penuh dengan kendaraan dan pejalan kaki, kini dipenuhi oleh pecahan kaca, puing-puing kecil, dan sampah yang terbawa angin. Pemandangan ini, meskipun tidak separah di titik ledakan, memberikan gambaran tentang betapa luasnya dampak dari serangan ini. Seorang warga yang tinggal di sebuah apartemen di Dizengoff Street, yang diwawancarai oleh The Times of Israel, mengatakan bahwa ia melihat langit tiba-tiba dipenuhi dengan serpihan. Itu seperti hujan es yang aneh dan mengerikan. Transformasi Tel Aviv juga tercermin dalam respons warga. Mereka yang tadinya panik dan melarikan diri kini mulai mencari tempat perlindungan, bersembunyi di ruang-ruang aman atau bomb shelters yang tersebar di seluruh kota. Sebuah laporan dari Globes mencatat bahwa penggunaan bomb shelters di Tel Aviv melonjak drastis, jauh melampaui penggunaan selama konflik sebelumnya. Ini bukan hanya tentang mencari perlindungan dari serangan lebih lanjut, kata seorang sosiolog yang diwawancarai oleh publikasi tersebut. Ini adalah tentang mencari perlindungan dari kenyataan. Mereka ingin kembali ke gelembung yang mereka tinggalkan beberapa menit yang lalu. Kegelapan yang menyelimuti kota juga merupakan bagian dari transformasi ini. Listrik padam di beberapa area setelah ledakan, membuat jalanan dan bangunan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya dari api yang berkobar dan lampu darurat yang remang-remang yang memberikan penerangan. Kota yang terang benderang ini tiba-tiba menjadi gelap, kata seorang juru kamera dari Channel 12 News dalam laporannya dari lokasi kejadian.
Anda bisa melihat bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding karena cahaya api, dan suara sirene dari mobil-mobil darurat yang menjadi satu-satunya suara di tengah keheningan yang mencekam. Bahkan di media sosial, perubahan itu terasa. Unggahan-unggahan yang tadinya penuh dengan foto-foto pesta, makanan, dan selfie tiba-tiba digantikan oleh pesan-pesan duka, permohonan untuk informasi, dan foto-foto kehancuran yang diambil dari jendela-jendela apartemen. Sebuah analisis dari Tel Aviv University's Digital Media Lab yang dipublikasikan oleh Israel Hayom menunjukkan bahwa dalam 1 jam setelah serangan, lebih dari 90% unggahan yang terkait dengan Tel Aviv memiliki nada negatif, sebuah pergeseran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah bukti bahwa kota tidak hanya berubah secara fisik, tetapi juga secara digital dan psikologis. Tel Aviv, yang dikenal dengan kehidupan malamnya yang tak pernah berhenti, kini diidentifikasi dengan puing-puing, api, dan kepanikan. Lanskap yang cerah, hidup, dan penuh warna kini digantikan oleh sebuah pemandangan yang suram, gelap, dan penuh dengan keputusasaan. Kota itu telah kehilangan identitasnya dalam hitungan menit. Dan di tengah-tengah kehancuran ini, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Bagaimana sebuah kota bisa bangkit kembali setelah mengalami perubahan yang begitu mengerikan? Dalam hitungan detik setelah ledakan rudal, Tel Aviv, yang tadinya kota pesta, berubah menjadi pusat operasi darurat terbesar yang pernah terjadi di negara itu. Jaringan layanan darurat, termasuk Magen David Adom, MDA, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel, dan Kepolisian Israel, menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skala kehancuran yang sangat besar, ditambah dengan kepanikan massal dan api yang terus meluas, membuat respons menjadi sangat sulit. Menurut laporan dari Yed, sebuah publikasi daring Israel, respons awal layanan darurat terhambat oleh kekacauan di jalanan. Kami tidak bisa melewati kemacetan yang disebabkan oleh mobil-mobil yang ditinggalkan, kata seorang paramedis senior dari MDA yang berada di lokasi. Ambulans harus berjalan kaki, membawa peralatan, melewati reruntuhan, dan menghindari orang-orang yang panik. Laporan dari Haaretz mengkritik infrastruktur darurat kota yang, meskipun canggih, tidak siap menghadapi serangan yang sedemikian rupa. Tel Aviv dirancang untuk menanggapi serangan roket, bukan rudal supersonik dengan hulu ledak termobarik yang menyebabkan kehancuran masif, tulis laporan tersebut. Kurangnya tempat perlindungan yang memadai dan jalanan yang sempit di beberapa area menjadi hambatan besar bagi tim penyelamat. Tim pemadam kebakaran, yang tiba di lokasi dengan sirene meraung, menghadapi tantangan paling besar. Api yang melahap gedung-gedung dan asap hitam yang tebal menghalangi pandangan mereka dan membuat mereka kesulitan mendekati titik ledakan. Kami berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar pelatihan kami, kata seorang komandan pemadam kebakaran kepada reporter Ma'arif. Panasnya begitu intens, dan ada begitu banyak api di area yang sangat padat. Prioritas pertama kami adalah mencegah api menyebar ke gedung-gedung perumahan yang masih utuh. Di tengah-tengah kekacauan ini, inisiatif warga sipil muncul. Laporan dari The Jerusalem Post mendokumentasikan bagaimana warga Tel Aviv yang selamat membantu tim penyelamat. Saya melihat sekelompok pemuda menggunakan tangan kosong untuk menyingkirkan puing-puing, mencari korban yang terperangkap, kata seorang reporter yang berada di lokasi. Mereka tidak menunggu perintah. Mereka hanya melakukannya. Aksi heroik ini juga didukung oleh data dari Komando Homefront IDF, yang mencatat lonjakan pendaftaran sukarelawan dalam hitungan jam setelah serangan. Kami melihat gelombang dukungan dari masyarakat, kata seorang juru bicara Komando Homefront kepada The Times of Israel. Warga yang trauma dan ketakutan tetap ingin membantu. Itu adalah respons yang mengharukan. Sementara itu, pihak kepolisian Tel Aviv berjuang untuk mengendalikan situasi di jalanan. Mereka harus mengalihkan lalu lintas, mengamankan area yang terkena dampak, dan mengurai kerumunan orang yang panik. Menurut laporan dari Globes, komunikasi menjadi tantangan besar. Jaringan seluler kelebihan beban akibat banyaknya panggilan dan pesan, membuat koordinasi antar tim penyelamat menjadi lambat. Kami harus beralih ke saluran radio darurat, kata seorang petugas polisi kepada publikasi tersebut. Itu adalah satu-satunya cara kami bisa berbicara satu sama lain. Namun, di tengah semua kesulitan ini, ada juga momen-momen keberhasilan. Tim penyelamat, yang bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya, berhasil mengeluarkan puluhan korban dari reruntuhan dan puing-puing. Sebuah laporan dari Israel Hayom menyoroti kisah seorang paramedis MDA yang berhasil menyelamatkan seorang wanita muda yang terperangkap di bawah sebuah balok beton. Dia tidak bisa bergerak,
Tapi dia masih bisa bernapas, kata para medis itu. Kami membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk mengangkat balok itu. Tapi kami berhasil. Itu adalah hal kecil, tapi bagi kami, itu adalah segalanya. Laporan dari The New York Times yang membahas respons darurat ini mencatat bahwa meskipun ada kendala dan kesulitan, koordinasi antara berbagai lembaga darurat, meskipun lambat pada awalnya, pada akhirnya bekerja. Mereka mungkin tidak siap untuk skala serangan ini, tetapi mereka memiliki sistem yang kuat dan orang-orang yang berdedikasi, tulis laporan tersebut. Respons darurat di Tel Aviv tidak sempurna, tetapi itu adalah bukti ketangguhan dan tekad, baik dari para profesional maupun warga sipil. Dan di tengah-tengah api, puing-puing, dan kepanikan, mereka adalah satu-satunya harapan bagi mereka yang masih terperangkap di bawah reruntuhan. Saat malam yang tadinya meriah di Tel Aviv berubah menjadi mimpi buruk, pemandangan kota dari kejauhan juga mengalami transformasi mengerikan. Langit yang biasanya terang benderang oleh cahaya lampu kota, kini tertutup oleh asap hitam tebal yang membumbung tinggi. Fenomena ini, yang menjadi penanda visual paling menonjol dari tragedi, terlihat dari berbagai sudut kota dan bahkan dari permukiman di sekitarnya. Menurut laporan dari Tel Aviv Sentinel, sebuah publikasi yang berbasis di Tel Aviv, asap itu, seperti noda hitam di langit, menutupi bintang-bintang dan bulan purnama yang tadinya bersinar. Seorang jurnalis foto lepas yang bekerja untuk The Jerusalem Post berhasil mengabadikan pemandangan tersebut dari sebuah bukit di timur kota. Fotonya, yang kemudian menjadi viral di media sosial dan berita internasional, menunjukkan awan jamur hitam yang besar, yang seolah-olah tumbuh dari pusat kota, sebuah pemandangan yang oleh banyak orang disamakan dengan pemandangan di film-film perang. Laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel, yang datanya bocor ke Yed, menjelaskan bahwa asap hitam tebal ini berasal dari bahan-bahan yang terbakar, termasuk plastik, karet, dan material sintetis dari gedung-gedung komersial. Api yang terjadi di lokasi ledakan tidak hanya membakar kayu dan beton, kata seorang petugas pemadam kebakaran senior yang diwawancarai oleh media tersebut. Itu membakar segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk furnitur, elektronik, dan barang-barang konsumsi. Asapnya sangat beracun dan berbahaya, bahkan dari jarak jauh. Laporan ini diperkuat oleh analisis kualitas udara yang dilakukan oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel, yang mencatat lonjakan partikel berbahaya dan polutan di udara Tel Aviv dan sekitarnya. Sebuah peringatan darurat kemudian dikeluarkan, menyarankan warga untuk tetap berada di dalam ruangan dan menutup jendela. Pemandangan asap hitam ini tidak hanya menjadi penanda fisik dari kehancuran, tetapi juga memicu respons emosional dan psikologis yang mendalam. Mereka yang berada di bagian kota yang lebih aman dan hanya bisa melihat asap itu dari jauh, merasakan ketidakberdayaan dan kengerian. Sebuah laporan dari Haaretz mengutip kesaksian dari seorang warga yang tinggal di Jaffa. Saya berada di atap rumah saya, dan saya melihat asap itu. Saya tahu ada sesuatu yang sangat salah, katanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang buruk telah terjadi pada Tel Aviv, dan saya hanya bisa melihatnya dari jauh. Pemandangan itu begitu menghancurkan. Ini adalah pemandangan yang akan menghantui kami selamanya. Asap itu juga menjadi panduan visual bagi tim penyelamat yang datang dari luar Tel Aviv. Menurut laporan dari Maarif, tim pemadam kebakaran dari Haifa dan Yerusalem, yang dipanggil untuk membantu, menggunakan awan asap itu sebagai penunjuk arah. Kami melihat awan asap itu dari jarak puluhan kilometer, kata seorang komandan pemadam kebakaran dari Yerusalem. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, tapi itu juga menjadi satu-satunya cara kami tahu kemana harus pergi. Pemandangan kehancuran ini juga memiliki dampak signifikan pada narasi global. Foto-foto dan video yang menunjukkan asap hitam yang membumbung tinggi dari Tel Aviv segera beredar di media sosial dan saluran berita internasional, menciptakan gambaran visual yang kuat tentang tragedi. Laporan dari The New York Times yang memuat foto-foto itu menggunakan judul The City That Turned into Smoke, yang menyoroti bagaimana Tel Aviv, kota yang terkenal dengan kehidupan dan warnanya, kini diidentifikasi dengan abu dan kegelapan. Pemandangan asap hitam ini juga menjadi pengingat yang menyakitkan bagi warga Tel Aviv tentang betapa rapuhnya rasa aman mereka. Kota yang dianggap tak tertembus kini menunjukkan bekas lukanya di langit, terlihat oleh semua orang. Sebuah laporan dari Globes mencatat bahwa banyak warga yang diwawancarai setelah kejadian mengatakan bahwa pemandangan asap itu adalah momen ketika kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah perang. Pemandangan dari kehancuran ini tidak hanya terbatas pada asap.
Sebuah laporan dari Israel Hayom memuat foto-foto dari jalanan yang dipenuhi puing-puing, mobil-mobil yang terbakar, dan bangunan-bangunan yang runtuh. Pemandangan ini, yang tadinya hanya ada di film-film perang, kini menjadi kenyataan. Tel Aviv, kota yang selalu penuh kehidupan, kini hanya bisa menyajikan pemandangan kehancuran yang tak terhindarkan. Dan di tengah-tengah pemandangan yang menghancurkan ini, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Bagaimana sebuah kota bisa membersihkan tidak hanya puing-puingnya, tetapi juga trauma visual yang ditimbulkan oleh pemandangan yang mengerikan ini? Serangan rudal supersonik di Tel Aviv tidak hanya menyebabkan kehancuran fisik, tetapi juga meninggalkan dampak emosional dan psikis yang mendalam, mengguncang fondasi kolektif masyarakat. Kehancuran ini, yang oleh banyak ahli disebut sebagai trauma kolektif, jauh lebih luas daripada puing-puing dan api. Menurut laporan psikologis yang diterbitkan oleh The Jerusalem Post, ribuan orang yang selamat dari serangan itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, kini mengalami gejala post-traumatic stress disorder, PTSD. Kami melihat peningkatan signifikan dalam kasus kecemasan, insomnia, dan serangan panik, kata seorang psikiater dari Pusat Medis Souraski, Ichilov, yang diwawancarai oleh publikasi tersebut. Banyak orang tidak bisa tidur. Mereka terus-menerus mendengar suara sirene dan ledakan di kepala mereka. Mereka trauma. Dampak emosional ini juga dirasakan oleh seluruh penduduk Tel Aviv. Kota yang dikenal dengan semangatnya yang tak terpatahkan kini diliputi oleh suasana duka. Laporan dari Haaretz menggambarkan bagaimana acara-acara sosial, konser, dan pesta yang tadinya menjadi ciri khas kota, kini dibatalkan. Kafe-kafe dan bar-bar yang biasanya ramai kini sepi. Ini bukan lagi Tel Aviv yang kami kenal, kata seorang pemilik kafe di Dizengoff Street kepada reporter Yet. Energinya hilang. Orang-orang takut. Mereka sedih. Tel Aviv telah kehilangan tawa dan kegembiraannya. Laporan ini diperkuat oleh analisis media sosial yang dilakukan oleh Tel Aviv University's Digital Media Lab, yang menunjukkan bahwa unggahan-unggahan yang terkait dengan kota kini didominasi oleh pesan-pesan duka, permohonan informasi tentang korban, dan simbol-simbol solidaritas. Selain trauma psikologis, ada juga dampak fisik yang meluas. Rumah sakit di seluruh Tel Aviv kelebihan beban dengan pasien-pasien yang terluka. Menurut laporan dari Magen David Adom, ratusan orang dirawat karena luka-luka akibat serpihan, puing-puing, dan terinjak-injak dalam kepanikan. Kami tidak pernah menghadapi skala korban seperti ini, kata seorang juru bicara MDA dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 12 News. Ruang gawat darurat penuh. Kami harus mendirikan tenda-tenda darurat di luar rumah sakit untuk merawat para korban. Laporan dari Maarif menyoroti bahwa banyak korban yang selamat juga mengalami luka bakar parah akibat api yang melahap area ledakan. Dampak ekonomi dari serangan ini juga sangat besar. Laporan awal dari Globes, sebuah surat kabar bisnis terkemuka di Israel, memperkirakan bahwa kerugian finansial akibat kehancuran bangunan dan infrastruktur mencapai miliaran dolar. Bisnis-bisnis kecil, seperti kafe dan bar yang hancur, mungkin tidak akan pernah bisa pulih. Industri pariwisata Tel Aviv, yang sangat bergantung pada reputasinya sebagai destinasi pesta yang aman, juga mengalami pukulan telak. Pembatalan reservasi sudah mulai berdatangan, kata seorang manajer hotel di Tel Aviv kepada The Times of Israel. Wisatawan tidak akan datang ke sini jika mereka merasa tidak aman. Laporan ini menggambarkan bagaimana serangan tunggal ini telah menghancurkan fondasi ekonomi yang dibangun selama bertahun-tahun. Namun, di tengah-tengah kehancuran ini, ada juga tanda-tanda ketangguhan. Laporan dari Israel Hayom menyoroti bagaimana warga Tel Aviv, yang terkenal dengan semangat gotong royongnya, segera meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk membantu para korban dan keluarga mereka. Ini adalah cara kami menunjukkan bahwa kami tidak akan menyerah pada ketakutan, kata seorang sukarelawan yang membantu mendistribusikan makanan kepada para pekerja darurat. Kami mungkin hancur, tetapi kami tidak akan kalah. Solidaritas ini, menurut laporan dari The New York Times, adalah semangat yang akan menentukan masa depan kota. Dampak dari serangan ini jauh melampaui kehancuran fisik yang terlihat. Itu adalah pukulan telak bagi identitas Tel Aviv sebagai kota yang penuh kehidupan, toleran, dan tak kenal takut. Itu adalah pukulan yang menghancurkan keyakinan bahwa mereka aman di rumah mereka sendiri. Dan di tengah-tengah kehancuran yang mengguncang ini, kota dan penduduknya harus memulai proses yang panjang dan menyakitkan untuk bangkit kembali, membersihkan tidak hanya puing-puing di jalanan, tetapi juga trauma di dalam jiwa mereka.